Welcome to DDS, DJ Difabel Service. Salam semangat, salam sehat, dan shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas. Tetapi ini juga terbuka untuk umum. Mari saudaraku, kita manfaatkan kesempatan dan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan. Kita sudah menginjak pertengahan bulan November. Sungguh hanya oleh karena pertolongan, perlindungan Tuhan, maka kita bisa ada dalam keadaan sehat, tidak terpapar COVID-19, sehingga kita masih bisa beraktivitas melayani Tuhan. Mari, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita beribadah, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur, berterima kasih hanya oleh karena anugerah kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanyalah oleh kasih karunia-Mu yang masih Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mau menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mengalami kuasa daripada ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan, dari awal bahkan Tuhan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Ini doa kami dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, sungguh kehidupan kita merupakan kehidupan yang sangat berharga karena kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Saya seringkali masih tidak bisa mengerti kenapa kehidupan kita yang jahat, kehidupan kita yang penuh dengan dosa, Tuhan mau masih memilih kita. Karena Tuhan tahu, Dia sudah memilih kita bahkan jauh di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Puji nama Tuhan. Mengapa Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tak salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Mari kita serukan. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku
ku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Sungguh merupakan suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sungguh indah pemilihan Tuhan buat kita. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku? Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Amin. Tuhan, tolongku hidup nurut ladamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Amin. Tuhan, tolongku hidup nurut ladamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Amin. Berjalan sertamu tiap hari. Puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau berjalan dengan Tuhan setiap hari, karena Dia sudah memilih kita. Sungguh luar biasa. Mari kita ucapkan syukur oleh karena Tuhan telah memilih kehidupan kita. Kehidupan yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kita menerima anugerah keselamatan yang luar biasa dari Tuhan, dan Dia menganggap kita begitu sangat berharga di matanya. Puji Tuhan. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku,
Yesus yang mengasihi. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, aku yang mengasihimu. Aku panggil, aku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Aku bantu, Kau ciptakan untuk kemuliaanku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan diri. Kita akan masuk dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar, sungguh ajaib Engkau bagi kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah hadiah terindah buat kehidupan kami. Karena Engkau sudah memilih kami, karena Engkau sudah memanggil kami daripada kegelapan menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Dan Engkau mau Tuhan, melalui kehidupan kami pun juga akan memancarkan terang-Mu, sehingga banyak orang akan tertarik datang kepadamu oleh karena sinar terang kasih-Mu Tuhan, bukan oleh karena kami lagi Tuhan. Biarlah kami mau sebagai murid-murid-Mu untuk dididik, diajar, untuk kami boleh menerima terlebih dahulu kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh sungguh-sungguh menerimanya, sungguh-sungguh hidup di dalamnya, dan mengerti, menghayati, sampai kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih. Segera kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi saudara-saudara kami sekalian yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama mengalami urapan, lawatan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Segera kami sambut firman-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Engkau adalah junjungan kami. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Allah kita, sukacita, dan kasih Allah senantiasa dilimpahkan, dicurahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan segera menyiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati saya terlebih dahulu yang menyampaikan, dan saudara-saudara semua yang mendengarkan. Mari kita mulai. Tema yang saya ambil kali ini adalah Tuhan Yesus Kristus adalah hadiah terindah. Di nama Tuhan, kita akan membaca dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Judul perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia
yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan ini mengatakan bahwasanya kita menerima sebuah anugerah yang besar, yaitu bagaimana tidak besar. Sebab di sini dikatakan bahwa segala berkat rohani yang di dalam surga telah dikaruniakan kepada kita. Sungguh luar biasa, berkat yang besar diberikan kepada kita. Tetapi anehnya, saudara-saudaraku, masih banyak orang, bahkan ketika sudah menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus, masih saja gagal paham mengenai hal ini, karena mereka berpikir bahwa berkat yang jasmani adalah ukuran keberhasilan kita dalam mengikut Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa miskin itu adalah dosa. Padahal di sini sudah sangat jelas kita melihat bahwa kita ini dikaruniakan segala berkat rohani yang dari sorga. Jadi saudaraku, kekayaan kita adalah di dalam perkara sorgawi, bukan perkara jasmani yang ada di dunia ini. Tetapi apakah kemudian kita tidak boleh kaya secara jasmani? Oh ya, jelas boleh saudaraku. Kita boleh menjadi kaya secara jasmani. Tetapi jangan sampai hati dan hidup kita hanya terikat pada perkara kekayaan jasmani itu semata. Kita bisa melihat ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menjadi kaya jasmani, bahkan sangat kaya luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa hati mereka tidak condong kepada kekayaan itu. Bapak Abraham kurang kaya bagaimana? Tetapi di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa dia sangat merindukan tanah air surgawi. Bukan berkat secara materi yang dia rindukan, berkat tanah Kanaan melimpah susu dan madu. Bukan itu, tetapi dia tahu ada sasaran yang lebih jauh, yaitu tanah air surgawi, Yerusalem surgawi yang sesungguhnya. Karena saudaraku, tentunya Tuhan mempunyai tujuan di dalam memberkati seseorang untuk menjadi kaya secara jasmani. Kenapa tujuannya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita, jika diizinkan menjadi kaya secara jasmani, boleh menjadi berkat bagi orang lain, terutama mereka yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan bahkan dengan harta kita bisa melayani Tuhan dengan sangat leluasa, dengan sangat bebas. Kita bisa membantu saudara seiman kita. Kita bisa merencanakan banyak hal untuk kemajuan, baik secara jasmani
terutama kemajuan secara rohani. Jadi bahkan kita melihat di dalam Alkitab pun juga banyak orang kaya yang dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya. Jadi hanya orang-orang pilihan sebenarnya yang bisa mengerti hal ini. Sebab banyak orang-orang kaya di dunia ini yang malah menjadi kikir dan sombong sekali, arogan sekali. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan tidak akan menjadikan semua orang, terutama yang percaya kepadanya, menjadi kaya secara jasmani semua. Tidak mungkin, saudaraku. Karena kalau semua menjadi kaya secara jasmani, maka kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa berbagi kepada saudara kita yang kekurangan. Justru kita akan kehilangan kesempatan untuk berbagi kasih. Tetapi justru dengan adanya saudara-saudara kita yang masih kekurangan secara jasmani, justru kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui berkat yang Tuhan titipkan buat kita untuk kita sampaikan kepada mereka. Jadi kesempatan itu untuk menjadi kaya secara jasmani, biarlah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, sehingga akan selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi Sobat Difabel dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi kaya secara jasmani itu merupakan pilihan Tuhan. Kalau kita tidak dipilih, kita mau memaksa bagaimanapun tidak akan jadi, saudaraku. Kita bisa sih menjadi kaya secara jasmani, tetapi dengan cara-cara yang keliru, dengan korupsi, dengan berbuat hal-hal yang jahat. Kita bisa menjadi orang kaya, tetapi melalui cara-cara yang jahat itu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti dijamin menjadi kaya secara rohani, karena Tuhan Yesus Kristus, dialah pribadinya, merupakan hadiah yang terindah buat kehidupan kita. Tetapi jujur, saudara-saudaraku, untuk bisa mengerti hal ini tidaklah mudah, terutama bagi saya ya. Saya ingin men-sharingkan bagaimana kesaksian hidup saya. Saya sendiri cukup lama berada di dalam kebodohan oleh karena banyaknya kekecewaan dan kemarahan dalam hidup saya. Padahal saya menjadi Kristen, saya menjadi pengikut Kristus mulai dari lahir. Bahkan sejak dari kandungan mama saya sudah menjadi Kristen sebenarnya. Makanya benar yang dikatakan oleh Ayub, hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tetapi belum mengalami sendiri Tuhan sampai ke kedalaman hati, sehingga kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pasti akan selalu curiga dan salah paham kepada Tuhan. Itulah yang saya alami dalam kebodohan saya dulu. Ketika saya terkena sebuah virus yang akan melumpuhkan saya perlahan-lahan mulai dari leher sampai ke kaki. Di situ saya merasa seperti tersambar petir di siang hari yang terik. Jadi saya merasa bahwa saat itu dunia saya berakhir. Saat itu harapan dan cita-cita saya tidak mungkin akan bisa terwujud. Memang kekecewaan dan kemarahan itu tidak saya tunjukkan di luar, tetapi di dalam hati saya sesungguhnya sedang bermusuhan dengan Tuhan. Karena saya sempat meragukan keberadaan Tuhan yang selama ini saya ikuti. Jujur hanya oleh karena faktor keturunan, karena orang tua saya Kristen, maka saya otomatis menjadi Kristen. Di situ sangat jelas terlihat bahwa saya benar-benar tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan saya menantang Tuhan, saudaraku, untuk membuktikan keberadaannya. Jadi singkat cerita, akhirnya selama beberapa tahun, Tuhan menjawab tantangan itu melalui perbuatan baik dari orang-orang di sekitar saya. Di situ saya kembali merasa diperhatikan oleh Tuhan melalui mereka. Dan singkat cerita,
akhirnya saya memohon ampun dan berdamai dengan Tuhan, sehingga kembali saya mengalami kasih mula-mula yang dari Tuhan. Saya mulai rajin beribadah dan akhirnya memutuskan untuk dibaptis dan menjadi imam-imam. Dan beberapa tahun setelah itu, saya dipenuhi dengan Roh Kudus saat saya berdoa dan menyembah di rumah. Saat itu seperti ada suara di telinga saya yang sangat terdengar jelas. Berdoalah, maka kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat itu saya taat dan dengar-dengaran. Dan benar saudaraku, ketika saya berdoa dan menyembah, saya merasakan kehangatan dalam diri saya, dan saya merasakan getaran yang luar biasa, dan saya mulai berbahasa lidah. Dan Tuhan, saya tahu saat itu Roh Kudus memenuhi kehidupan saya. Dan sejak saat itu, seperti selubung yang ada di dalam mata rohani saya ini seperti dibuka. Di situ saya benar-benar mengerti apa tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Dan kemudian singkat cerita, saya setelah beberapa waktu lamanya, saya merasakan kembali yang namanya pengenalan kepada Tuhan itu akan selalu ada up and down. Di situ saya merasa kembali kok sepertinya saya merasa tidak puas dengan hidup saya. Saya merasa kok saya masih mengasihani diri sendiri, dan kok saya tidak seperti yang lain, tidak mendapat kesempatan untuk menikmati masa muda, masa remaja, masa muda, sampai juga tidak bisa memiliki sebuah hubungan dengan lawan jenis. Di situ saya seperti mengalami kesendirian ya, dan di situ akhirnya kembali saya jatuh di dalam dosa, sehingga saya mulai mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan dosa saya, sampai dosa itu mengikat, yaitu dosa kenajisan di pikiran dan di hati saya. Tetapi saya sangat bersyukur, Tuhan itu sangat baik buat kehidupan saya. Tuhan masih mau mengingatkan saya melalui kebenaran firman-Nya untuk saya boleh kembali dan bertobat. Karena apa yang saya perbuat itu adalah perbuatan yang sangat mendukakan Roh Kudus. Dan seiring berjalannya waktu, saya kembali menyadari bahwasanya kenapa saya bisa mengalami ketidakpuasan, yaitu karena saya belum berdamai dengan diri saya. Saya masih mengasihani diri saya. Jadi sampai akhirnya saya memaklumi, nggak apa-apa, berbuat dosa itu wajar. Tetapi di situ Roh Kudus menginsafkan saya akan dosa, sehingga saya oleh kemurahan Tuhan dapat kembali berbalik kepada Tuhan. Dan di situ saya merasakan sebuah kelegaan, dan sampai dengan saat ini saya merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai saya walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan saya. Tetapi Tuhan membawa saya untuk semakin fokus kepada Dia, terutama setelah saya bergabung dengan komunitas rohani yang membuat rohani saya semakin kuat dan kokoh. Di situ kembali saya boleh terfokus untuk bisa menyukakan hati Tuhan, menyenangkan dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi kalau dulu saya menganggap bahwa menjadi difabel itu adalah sebuah musibah, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus hadir dalam hidup saya, maka musibah itu dirubah menjadi hadiah yang terindah. Karena saya mengenal pribadinya sampai kedalaman hati saya, bukan lagi dari kata orang, bukan lagi dari faktor keturunan. Puji Tuhan, mari kita akan segera memeriksa berkat rohani apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Secara garis besar, saya mendapatkan bahwa di sini ada 3 berkat yang kita akan terima dari Tuhan.
Kita lihat dalam ayat 4-6, itu adalah berkat dipilih oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Kemudian yang kedua, berkat penebusan di dalam kurban atau darah Kristus. Itu bisa kita baca dalam ayat 7-12. Kemudian yang ketiga, berkat pemateraian Roh Kudus, ayat 13-14. Jadi kesimpulannya, inilah berkat-berkat rohani yang dari surga yang telah diberikan kepada kita. Sehingga inilah yang menjadi kekayaan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dan tujuan Allah memilih kita adalah supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Karena apa, saudaraku? Status kita sebagai orang-orang pilihan Allah adalah anak-anak Allah. Kemudian berkat penebusan di dalam kurban darah Kristus, yaitu penebusan dosa kita. Tujuannya adalah supaya kita dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, supaya kita bisa mendapat bagian yang dijanjikan sesuai dengan maksud Allah dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kemudian yang terakhir, berkat yang terakhir adalah berkat pemateraian Roh Kudus, yang tujuannya adalah sebagai jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Inilah berkat firman Tuhan yang secara singkat yang saya sampaikan, dan ini sudah menjadi berkat buat saya. Saya yakin ini akan menjadi berkat buat kita sekalian. Kalau pada 2 minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa Yesus adalah persembahan yang sempurna, kali ini Dia menyatakan bahwa pribadinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah hadiah yang terindah buat kehidupan kita. 1 bulan lagi kita akan menikmati Natal, hari lahir Tuhan Yesus Kristus, dan mungkin sudah mulai pertengahan November ini sudah mulai akan banyak ada hiasan-hiasan Natal. Tetapi hakikat Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menghargai pribadi yang luar biasa itu. Bagaimana kita harus hidup di dalam pribadi yang luar biasa itu. Kita harus bertumbuh di dalam Dia, karena Dia adalah kepala. Dia yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Bahkan Dia nanti akan menjemput kita, karena Dia sekarang sedang mempersiapkan tempat bagi kita di dalam Yerusalem yang baru. Dan kita akan mengalami penyatuan dengan Dia. Bagaimana kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita, gaya hidup Yesus menjadi gaya hidup kita, karena di sana kita akan memuji dan memuliakan Dia, menyembah Dia sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Luar biasa, Sobat Difabel. Mungkin buat kalian yang masih mengalami bahwasanya kalian masih belum berdamai dengan diri sendiri, mari, janganlah kita sia-siakan. Yesus sudah hadir buat kehidupan kita. Dia sudah menjadi hadiah yang terindah bagi kita. Mari kita manfaatkan. Kita mau berdamai dengan diri kita. Mari kita stop untuk mengasihani diri sendiri. Karena itu tidak ada gunanya. Itu adalah sebuah kemanjaan yang membawa kita kepada maut. Tetapi marilah kita melihat, memandang kepada Yesus yang menjadi fokus kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan, memberikan pengharapan bagi Sobat Difabel yang lain, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa dan menjadi kecewa. Karena di dalam Yesus, di situ Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita, untuk kita boleh terlepas dari segala beban yang menghimpit. Semua beban kita diangkat oleh Tuhan. Kita memang masih berada di dalam dunia ini. Kita memang masih akan menghadapi berbagai macam masalah selama kita hidup di dunia ini. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita,
Dia akan senantiasa mengulurkan tangan untuk menolong kehidupan kita. Biarlah Dia yang selalu ada di dalam pikiran hati kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perkatakan, kita selalu mengingat akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita pun juga bisa berkata-kata dan berbuat seperti Dia telah berbuat. Contohnya sudah sangat banyak di dalam Alkitab. Kita bisa memeriksa. Mari kita sungguh-sungguh mencintai Alkitab, karena Alkitab menunjukkan pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesediaannya boleh beribadah bersama-sama, untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua menjadi berkat oleh karena kita sudah menerima segala berkat rohani, saudaraku yang di dalam surga. Bahkan apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan menolong. Tidak sulit bagi Tuhan ketika Dia sudah mencurahkan berkat-berkat rohani yang di dalam surga. Maka yakinlah bahwa berkat-berkat jasmani itu hanya mengikut. Dan ingatlah bahwa untuk bisa menjadi kaya secara jasmani, itu semua adalah otoritas daripada Tuhan. Itu semua adalah kehendak daripada Tuhan. Mari kita akan segera mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah hadiah terindah bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Dia penjaga hatiku, Dia sumber hidupku, Dia keselamatanku, Dia Tuhan Yesusku. Dia tetap setia, apapun adanya diriku. Terima kasih padamu, Kau pertahankan hidupku. Yesus, Kaulah segalanya, hadiah terindah bagiku. Kau hidup di dalam hidupku, aku mau hidup di dalam-Mu. Dia penjaga hatiku, Dia sumber hidupku, Dia keselamatanku, Dia Tuhan Yesusku. Dia tetap setia, apapun adanya diriku. Terima kasih padamu, Kau pertahankan hidupku. Yesus, Kaulah segalanya, hadiah terindah bagiku. Kau hidup di dalam hidupku, aku mau hidup di dalam-Mu.
hidup di dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam-Mu. Kau hidup di dalam hidupku. Aku mau hidup, aku mau hidup, aku mau hidup di dalam-Mu. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi penjaga buat kehidupan kami. Bahkan Engkau telah menjadi sumber kehidupan kami. Engkaulah keselamatan kami. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hadiah terindah bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini Engkau melihat bagaimana setiap keadaan kami, terutama keadaan daripada sobat difabel, Tuhan yang akan melawati kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau menyatakan berkat-Mu buat kami, Tuhan. Dan berkat-Mu yang Kau nyatakan buat kami tentunya cukup untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga bisa mengenal Engkau. Kami bangga Tuhan bisa dipilih oleh Engkau. Dan kami mau mempertahankan pilihan dan panggilan-Mu. Dan biarlah kami makin teguh di dalam pengharapan yang kami terima dari Engkau Tuhan. Seperti sauh yang teguh, sauh yang kuat, sehingga kami tidak gampang goyah, terutama di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tuhan tolong untuk kami boleh tetap mandiri di dalam Engkau, tetap teguh, kuat berdiri di dalam pengajaran firman-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami mau bersyafaat masih untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya tetap berbelas kasih buat bangsa kami. Tuhan tetap menolong bangsa kami di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan kembali memulihkan geliat ekonomi di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak saudara-saudara kami yang terdampak daripada pandemi ini Tuhan. Tetapi banyak juga Engkau menggerakkan anak-anak-Mu, bahkan setiap orang untuk bisa berbagi, untuk bisa menolong sebagaimana apapun yang mereka dipercayakan berkat untuk menolong. Biarlah kami sama-sama gotong royong saling menolong untuk keluar dari kesusahan ini Tuhan. Tuhan juga akan mempercepat proses vaksinasi sehingga semuanya boleh terdata dengan baik dan boleh divaksin tepat pada waktunya dengan dosis yang tepat, dengan tidak salah sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan keluar dari kesusahan yang besar. Sama seperti Engkau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari kesusahan perbudakan yang luar biasa Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak seperti bangsa Israel yang sesudah keluar dari Mesir, tetapi banyak omelan dan sungutan. Biarlah kami boleh memperbanyak syukur kami kepada Engkau, sehingga ketika keadaan sudah mulai normal kembali, kami boleh tetap hidup di dalam kehidupan yang baru. Terutama bukan hanya kehidupan yang baru secara jasmani, tetapi secara rohani. Biarlah kami boleh terus-menerus diperbarui, sampai kami menjadi sempurna, tak bercacat celah pada saat kedatangan-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sudah hadir dalam hidup kami, sudah menjadi hadiah yang terindah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya Engkau tetap menyertai ibadah-ibadah dari gereja-gereja-Mu, baik ibadah online maupun ibadah offline yang sudah mulai berjalan Tuhan. Kiranya tetap dalam protokol kesehatan dan tetap boleh kami saling menjaga satu sama lain Tuhan. Terima kasih, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kau juga memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melalui online, kiranya boleh membawa banyak jiwa boleh datang kepadamu, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kiranya Engkau akan menyertai dan menjadikan itu sebagai kekuatan dan boleh melawan segala kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang masih penuh
dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan yang akan menolong kami semua. Tim medis juga kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya mereka bekerja dengan luar biasa dan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menolong setiap pasien yang ada. Terima kasih, inilah yang menjadi doa ucapan syukur. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, izinkan kami mengulurkan tangan kami untuk boleh menerima berkat yang dari Engkau, berkat rohani yang dari dalam surga. Kiranya Engkau boleh nyatakan melalui pribadi-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu dinyatakan, dicurahkan mulai saat ini, bahkan sampai pada kedatangan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu, dan kami boleh lanjutkan berkat-Mu. Puji Tuhan. Amin.